Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dalam menjalani hari demi hari ya. Pada video saya kali ini, saya masih berhubungan sedikit dengan tinnitus ya. Tapi bukan tinnitusnya, melainkan di sini saya pengen cerita mengenai eye floater atau floater mata. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, floater mata itu adalah benda-benda yang kita lihat ada di mata kita gitu ya, atau di depan, ada di pandangan kita ketika kita melihat ke langit yang cerah atau tembok yang berwarna putih atau apapun itu yang berwarna cukup cerah gitu ya. Nah, benda-benda ini terbang bersamaan dengan ketika kita menggerakkan mata kita. Misalnya kita menggerakkan mata ke kanan, ke kiri, nanti dia ikut ke kanan, ikut ke kiri, ikut ke atas, ikut ke bawah. Nah, itu floater mata. Benda-benda ini bentuknya macam-macam. Kalau di case saya bentuknya ada yang mirip cacing, ada yang seperti bintik-bintik, titik-titik gitu ya. Ada juga yang seperti katanya gumpalan yang bening gitu, tapi bentuknya secara umum nggak berwarna atau bening, cuma ada batasnya gitu ya, ada formnya lah, ada apa istilahnya, ada bungkusnya gitu, yang bungkusnya itu warnanya lebih nggak bening daripada bagian tengahnya gitu. Nah, itu floater mata. Kenapa saya ingin bahas ini gitu, karena saya baru ngeh ketika terkena tinnitus. Saya baru ngeh lagi ketika tinnitus. Kenapa saya katakan saya baru ngeh lagi? Karena saya terkena atau tahu ya, atau sadar bahwa saya memiliki floater ini sejak kalau nggak salah umur SMP ya. Sejak SMP, jadi ketika upacara gitu ya, saya iseng lihat-lihat ke langit, ke atas, saya lihat loh kok ada sesuatu yang terbang gitu ya. Loh kok kayak cacing gitu ya. Di situ saya bingung kan, takutnya memang cacing beneran gitu, karena saya belum tahu. Akhirnya kita periksain ke dokter, dan kata dokter, oh it's okay, nggak ada apa-apa di matanya. Nah, untuk memperbaiki ataupun memastikan kondisi matanya lebih sehat, pastikan jangan terlalu banyak baca sambil tidur saat itu ya, seingat saya itu. Dan yang kedua, berbanyak makan buah-buahan dan vitamin A. Rekomendasi dokter seperti itu. Dari rekomendasi dokter tersebut, akhirnya karena saya sudah yakin bahwa itu nggak bermasalah ya udah, waktu berlalu, tiba-tiba saya sudah ya kemarin ya, ketika terkena tinnitus gitu, tiba-tiba saya aware lagi atau ingat lagi tentang floaternya. Dan awareness terkait floater ini kayak lebih terasa ketika saya punya tinnitus juga. Kenapa? Karena seperti video saya sebelumnya, tinnitus ini men-trigger tubuh kita untuk merespon apapun dengan lebih. Jadi sensornya tuh bekerja dengan lebih keras gitu sepertinya. Yang tadinya suara gitu, kita jadi lebih sensitif misalnya, terus mata juga kita lebih sensitif, dan mungkin hal-hal yang lain yang akan dirasakan tubuh kita gitu secara umum. Nah, di sini saya merasa floater mata saya kok jadi banyak gitu ya. Kok setiap saya melihat kemana kok ada floaternya gitu. Padahal tadinya ya sampai titik saya terkena tinnitus itu saya tidak pernah aware lagi terhadap floater mata, atau aware tapi nggak merasa terganggu sama sekali gitu. Nah, jadi alasannya itu kalau menurut saya, karena ketika tinnitus kita jadi ekstra memeriksa ya, apa yang salah, apa yang benar dengan tubuh kita gitu ya. Apakah seharusnya seperti ini atau seharusnya seperti apa gitu. Jadi itu yang saya rasakan. Nah, dari yang saya rasakan itu, untuk memastikan supaya apakah ini benar karena tinnitus gitu ya, ada hubungannya atau enggak, atau ini bahaya atau enggak ya, seperti yang saya pernah lakukan saat saya SMP itu, saya periksa ke dokter mata. Lokasinya di Jakarta ya, ada 2 dokter mata kalau nggak salah. Dan di 2 dokter mata ini saya mendapatkan memeriksa kondisi mata, dan dibilang bahwa secara umum kondisi matanya tidak bermasalah. Yang penting bisa
dijaga aja gitu ya, perihal floater matanya itu normal, diabaikan aja kata dokter, kurang lebih seperti itu. Jadi targetnya adalah kita nggak terlalu terganggu atau merasa terlalu aware terhadap floaternya gitu ya. Karena kondisi awalnya juga sebenarnya nggak aware gitu, cuma karena tinnitus ini tiba-tiba di suatu titik kok jadi aware dan jadi penasaran, jadi ini kok muncul ya, seperti itu. Oke, dari 2 dokter mata ini secara umum ketika saya dibilang kondisinya normal dan nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak diresepin obat juga nggak ada gitu ya. Dari dokter cuma bilang ya, kalau misalnya kan saya nanya, jadi saya perlu kontrol lagi atau enggak dok gitu ya, silahkan kontrol kalau perlu, kalau merasa perlu setahun lagi gitu ya. Jadi dikasih rekomendasi kalau misalnya saya masih khawatir, saya masih perlu meriksakan kondisi mata gitu ya, silahkan datang setahun lagi. Dan setahun sudah berlalu sejak saya periksa saat itu, dan saya tidak merasakan adanya penambahan keluhan di kondisi ya mata saya, alhamdulillah. Jadi menurut saya sih, apabila teman-teman mengalami floater dan teman-teman suspek apakah itu berkaitan dengan tinnitus ya, teman-teman perlu cek lagi, perlu ingat-ingat lagi apakah sebelum tinnitus sebenarnya teman-teman sudah mengalami floater ini gitu. Itu yang pertama. Kalau sudah, teman-teman kira-kira apakah floaternya bertambah banyak secara tiba-tiba gitu ya, dan apakah teman-teman memiliki profil resiko terhadap kondisi mata teman-teman. Menurut salah satu web yang saya baca di National Eye Institute NIEH.gov ya, ini salah satu beberapa profil resikonya adalah apabila teman-teman mengalami rabun mata ya, rabun mata yang pertama. Terus ya, apabila teman-teman mengalami rabun jauh yang sangat parah gitu ya. Yang kedua, apabila teman-teman mengalami diabetes, dan yang ketiga, apabila teman-teman mengalami atau pernah melakukan operasi terkait katarak gitu. Di luar 3 kondisi itu, dan apabila di luar kondisi yang tadi saya sebutkan pertama ya, bahwa tiba-tiba floaternya banyak banget gitu ya dalam satu titik, atau penglihatan teman-teman jadi sangat terganggu di satu titik, maka bisa kita perkirakan bahwa floater teman-teman itu tidak berbahaya. Tapi apabila teman-teman mengalami kondisi tadi gitu ya, yang pertama kondisinya tiba-tiba floater sangat banyak munculnya, dan penglihatan teman-teman menjadi sangat terganggu pada suatu titik gitu ya, penambahannya dalam periode waktu tertentu kok menjadi sangat banyak, itu perlu diwaspadai. Selain kondisi tadi, ada 3 kondisi yang disebutkan di web ya. Jadi yang pertama, mengalami hanya bisa melihat dekat sekali ya, atau mengalami rabun jauh yang sangat parah gitu. Terus 2, diabetes, dan yang ketiga pernah mengalami operasi katarak gitu, sedang atau pernah mengalami operasi katarak. Jika floaternya itu terjadi di 4 ciri-ciri tadi, itu teman-teman mungkin mungkin patut khawatir. Tapi di luar kondisi itu, teman-teman bisa tetap tenang, dan menurut saya sih ya, karena floater mata ini kalau kita tanyakan ke dokter memang nggak bisa di-treat secara obat gitu ya. Kalau di kondisi yang pernah saya baca, saya pelajari di internet dan ke dokter, nggak ada treatment saat ini, belum ada treatment obat-obatan gitu ya untuk floaternya sendiri. Tapi kalau kondisi lain yang membuat atau mengakibatkan floater seperti kondisi-kondisi yang tadi di atas disebutkan, kondisi-kondisi itulah yang mungkin di-treat atau disembuhkan gitu. Nah, mekanismenya untuk menghilangkan floater mata ini ada melalui operasi gitu ya, vitrektomi namanya kalau nggak salah. Bentar ya. Ya, jadi ada operasi yang bisa dilakukan sebenarnya namanya vitrektomi, untuk mengambil atau
menghilangkan floater ini gitu ya. Tapi resikonya sendiri ada, jadi setiap operasi pasti ada resikonya dan ada biayanya juga. Nah di situ nanti kombinasi antara resiko dan biaya ini yang perlu ditimbang-timbang bagi teman-teman, apakah sangat perlu atau enggak untuk melakukan operasi floater itu sendiri. Dan satu kondisi lagi bahwa secara umum floater ini memang terjadi pada penuaan gitu ya, pada proses penuaan, pada proses aging itu floater mata ini muncul di sebagian besar orang gitu. Dan kondisinya harmless atau tidak berbahaya secara umum. Jadi ada pertama kondisi yang kita sebutkan bahwa tidak berbahaya. Yang kedua ada resiko dan ya setiap operasi ada benefit sama resikonya. Dan yang ketiga ada concern biaya. Jadi kalau secara umum sih rekomendasi dari dokter yang ada ya untuk diabaikan aja, it's okay selama karena selama ini sebenarnya nggak mengganggu gitu ya. Dan di suatu titik karena tinnitus jadi extra aware dan terganggu ya, kalau bisa dikembalikan ke kondisi dimana teman-teman tidak terganggu lagi gitu, terhadap floater matanya. Oke, mungkin itu jadi kesimpulannya it's okay kalau teman-teman merasakan ada floater selama floaternya itu tidak disertai dengan kondisi yang membahayakan yang sudah saya sebutkan di depan. Dan yang kedua, kalau teman-teman perlu memeriksakan kondisi atau belum yakin, silahkan datang ke dokter mata ya, spesialis mata, dan tanyakan mengenai floaternya atau mengenai keadaan mata secara umum gitu ya. Harusnya kalau teman-teman nggak ada keluhan lain, maka teman-teman ya tidak akan diresepkan apapun, ya udah cuma dicek kondisi dan disuruh pulang setelah itu gitu ya. Yang ketiga, apabila teman-teman merasa sangat terganggu gitu ya, ya ada satu opsi gitu yang bisa dilakukan gitu, yaitu vitrectomy gitu ya. Tapi ya tadi ada beberapa concern. Yang pertama concern bahwa keadaan teman terkait vitrectomy ini apakah sebenarnya berbahaya atau enggak. Kalau nggak berbahaya ya nggak usah. Yang kedua ada concern benefit versus resiko atau risk pada setiap operasi. Dan yang ketiga ada kondisi atau concern biaya juga yang perlu dikeluarkan. Jadi terakhir ya penutup, semoga teman-teman diberikan kesehatan dan bisa menjalani hari-hari dengan baik. Mungkin itu ya video saya kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.